dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Bahkan hadirin, berdasarkan data dan target yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada awal 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sekolah di seluruh Indonesia, di mana anggaran sebanyak 14 triliun disiapkan untuk program ini. Namun sangat disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari berita narkoba yang semakin makmur, judi online kian menjamur, HIV AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan yang terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan hadirin, ancaman kehancuran semakin mendekati. Betul hadirin? Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. Allah.
yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tadi menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafal Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah disertai dengan nilai-nilai religi yang menyadarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan intelektual di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah disertai dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, secara umum upaya penguatan karakter, pengembangan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran anak bangsa terus melambung tinggi. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82 sebagai berikut. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu
mereka tidak mengerjakan perjalanan di bumi. Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradaban di bumi. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang telah kami sampaikan dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntunan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, Pengembangan etika dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. berlayar jauh ke Pulau Jawa, membawa bekal dan juga doa. Pendidikan karena